お姉ちゃんが来た。 Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan masa lalu Maiki bersama keluarganya, bagaimana kehidupannya sebelum Toman dibentuk, kenangan bersama ayahnya, kenangan bersama ibunya yang ternyata menderita penyakit. Semua akhirnya terjawab di sini tentang masa lalu keluarga Sano. Selain itu, kita juga ditunjukkan masa kecil Sanju, Baji, dan juga Draken waktu pertama kali bertemu dengan Maiki. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Kita kembali flashback sewaktu Maiki masih kelas 6. Terlihat Draken sedang memanggil Maiki dari luar rumahnya, tetapi Maiki menjawab jika dia sedang mandi, sehingga menyuruh Draken langsung masuk saja dan menunggunya di lantai atas. Draken pun meminta maaf karena ia tidak tahu jika Maiki sedang mandi. Lalu ia berjalan masuk ke dalam rumah. Ketika Draken sedang berjalan, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Emma yang sedang mengangkat beberapa kardus. Terlihat ekspresi Emma yang ketakutan saat melihat wajah Draken untuk pertama kalinya. Di sana Draken mengerjai Emma dengan memasang ekspresi garangnya. Kemudian ia bertanya apakah Emma itu adiknya Maiki. Lalu Draken memperkenalkan diri jika dia adalah temannya Maiki. Melihat itu, Emma langsung membenarkan perkataan Draken jika dia memanglah adik dari Maiki. Melihat Emma sedang kesulitan mengangkat barang, Draken lalu membantunya untuk beres-beres. Kemudian Draken dengan tersenyum sedikit mengejek Emma dan menanyakan apakah ia benar-benar adik Maiki, karena Emma sepertinya tidak sekuat kakaknya. Sesaat kemudian Maiki keluar dengan tubuhnya yang masih sedikit basah. "Apa kau sedang menjelek-jelekkanku?" Mendengar suara Maiki membuat Draken sedikit terkejut. Kemudian Draken berkata pada Maiki jika mereka akan bertemu dengan saudara angkat Draken di sebuah kuil. Orang yang Draken maksud adalah Mitsuya. Ia ingin Maiki bertemu dengan Mitsuya. Kemudian Draken ganti berkata pada Emma jika ia akan menaruh barangnya di sana. Emma yang terkejut langsung menjawab pertanyaan Draken dengan ekspresi melongo. Sementara Maiki yang sedang menggunakan bajunya langsung menjawab pertanyaan Draken yang menanyakan apakah Baji akan ikut. Scene lalu berpindah menunjukkan Baji yang menyapa saudara angkat Draken. Kemudian Mitsuya menjawabnya dan ia berkata jika ia juga senang bertemu dengan semuanya. Lalu ditunjukkan ada Pachin dan juga Kak Jutora di sana. Dengan teman-teman terhebatnya, Maiki membentuk geng Toman. Seperti yang dikatakan Maiki sebelumnya, dia sangat suka orang yang kuat. Maiki menganggap mereka akan seperti itu selamanya, berlarian bersama teman-temannya, tawa lepas penuh canda tawa, hidup dengan penuh kebahagiaan bersama Toman. Sampai suatu hari yang mengerikan datang. Shinichiro baru selesai memperbaiki motor di bengkelnya, motor CB 250T. Hadiah ulang tahun yang akan diberikan Shinichiro kepada Maiki. Dengan senyum yang mengembang, Shinichiro penasaran bagaimana ekspresi Maiki nanti setelah melihatnya. Sementara di sisi lain, Maiki yang sedang main nampak kesal karena Shinichiro menyuruhnya untuk mampir ke bengkel malam-malam. Ia penasaran ada hal penting apa sampai ia harus pergi malam-malam ke bengkel. Namun sesampainya di sana, Maiki sangat terkejut karena bengkel kakaknya sudah sangat dipenuhi oleh orang-orang. Ia penasaran apa yang membuat orang-orang ramai-ramai datang ke bengkel Shinichiro. Kemudian saat Maiki membelah keramaian tersebut, ia melihat Baji sudah digiring aparat kepolisian. Di sana terlihat wajah Baji yang tertunduk penuh penyesalan. Kemudian ketika Baji dan Maiki bertatapan, Maiki bertanya-tanya apa yang sudah Baji lakukan sampai ia diciduk polisi. Maiki yang masih belum memahami situasinya bertanya apa yang sudah terjadi kepada Baji. Sedetik kemudian, Baji tak kuasa menahan air matanya dan meminta maaf kepada Maiki atas apa yang baru saja ia perbuat. Lalu disinilah Maiki berdiri dengan tatapan yang kosong, memandangi tubuh kaku kakaknya di ranjang kamar mayat.
Emma tak kuasa menahan tangisannya. Sementara kakek Maiki juga terlihat bersedih atas kematian Shinichiro yang sangat tiba-tiba. Emma adalah orang yang sangat terguncang dengan kematian Shinichiro. Ia menangis terseduh-seduh meminta Shinichiro untuk bangun. Walaupun kita semua tahu bahwa orang yang sudah mati tidak mungkin bisa hidup lagi. Emma memohon supaya Shinichiro bangun dan mengatakan jika semuanya adalah suatu kebohongan, seperti apa yang biasa Shinichiro lakukan untuk bercanda. Kakeknya juga terlihat tak kuasa menahan air mata yang turun begitu derasnya dari kulit wajah yang nampak sudah keriput. Tentu semua orang sangat bersedih dengan kematian Sano Shinichiro. Namun orang yang nampak tegar dari luar padahal rapuh dari dalam adalah Maiki. Ia berusaha sekuat mungkin untuk menahan air matanya keluar. Namun kesedihan adalah perasaan yang membuatnya menjadi manusia. Sehingga sekuat apapun Maiki menahan air mata itu, ia akan terus menetes. Di depan cermin, Maiki melihat dirinya. Ia mencoba kuat. Namun semuanya menjadi sulit melihat fakta bahwa kakaknya mati begitu tiba-tiba. Kemudian Maiki hanya bisa berpasrah, menempelkan kepalanya di depan cermin dan mulai menerima takdir pahit yang baru saja terjadi. Scene kemudian memperlihatkan Maiki mengendarai motor pemberian kakaknya. Ternyata Maiki menemui teman-temannya di Toman. Di sana, Pachin berkata jika mereka tidak ada masalah dengan tidak adanya Baji dan juga Kajutora. Malahan menurut Mitsuya, mereka akan lebih keren kalau tim elitnya lebih kecil. Sementara Draken akan mendukung apapun yang menjadi keputusan Maiki. Sejak dulu memang begitulah Draken. Di sana, Maiki bertekad kepada kakaknya bahwa ia akan membuat Toman menjadi geng nomor 1 di Jepang. Di depan teman-temannya, Maiki berkata bahwa ia ingin tahu apakah Toman bisa menggapai puncak seperti apa yang sudah Shinichiro lakukan dengan Black Dragon-nya. Mendengar hal itu, teman-teman Maiki menyautinya bahwa mereka pasti bisa menggapai puncak bersama-sama. Kemudian kita ditunjukkan satu persatu anggota yang mulai bergabung di bawah bendera Toman. Mulai dari Engri dan juga Smiley, kemudian Hakai, Pehyan, dan juga Chifuyu. Muto Yasuhiro yang memberikan pidato mengerikan saat ditunjuk menjadi Kapten Divisi 5, serta si mulut robek Sanju Haruchiyo yang dulu masih menjadi wakil Kapten Muto. Bersama Toman dan juga teman-temannya, Maiki mempunyai harapan untuk menguasai dunia. Draken yang selalu mendukung Maiki juga ingin membuat dunia yang ideal bagi Maiki. Saat itu, dunia nampak begitu sangat menyenangkan bagi Maiki. Bersama Toman, mereka nampak begitu disegani dan dihormati. Tokyo Manji Gang adalah kelompok yang mempunyai tujuan jelas tanpa melakukan tindakan kriminal. Hingga kemudian, dua orang yang mengubah takdir Maiki muncul. Dia adalah Hanagaki Takemichi dan juga Kisaki Teta. Panel pertama kembali menunjukkan flashback sewaktu Takemichi, Maiki, dan juga Draken sedang bersepeda santai di pinggir kali Ciliwung. Saat itu, Maiki bercerita kepada Takemichi jika dia mempunyai seorang kakak yang 10 tahun lebih tua darinya. Dia orang yang ceroboh. Dia menantang orang yang lebih kuat darinya seolah-olah itu bukan apa-apa. Kemudian Takemichi menyautinya, menganggap jika Shinichiro adalah orang yang cukup keren. Padahal saat itu Maiki sedang berpikir jika dia harus mencari sesuatu selain kekuatan. Itulah yang sedang ada di pikiran Maiki saat itu. Kemudian pada suatu hari, Maiki bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Dia adalah musuh bersama kita semua, manusia jenius yang memanfaatkan orang lain untuk menggapai tujuannya. Dia adalah Kisaki Teta, musuh utama Takemichi dalam season pertama Tokyo Revengers. Kali ini kita ditunjukkan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Kisaki masuk ke dalam Toman. 25 Juli tahun 2005, terlihat kala itu Maiki datang menemui Kisaki di suatu tempat. Maaf membuatmu datang kemari, Maiki. Aku akan mengeluarkan Pachin dari penjara. Terlihat saat itu Kisaki memang mencoba untuk mendekati Maiki dengan iming-iming akan membebaskan Pachin. Kemudian Kisaki melanjutkan perkataannya. Aku punya orang yang akan menggantikan Pachin, dan Osanai berjanji untuk berbohong dengan imbalan uang. Aku hanya ingin kau mengizinkanku. Kita semua tahu apa yang saat itu sedang Kisaki rencanakan, tanpa mereka tahu bahwa Baji juga di sana menyelidiki apa yang menjadi rencana Kisaki sebenarnya. Terlihat ekspresi Baji yang menunjukkan rasa ketidaksukaannya dengan Kisaki. Kemudian hari berganti.
Saat itu, semua petinggi Toman sedang mengadakan pertemuan untuk membahas rencana Maiki memasukkan Kisaki ke dalam Toman. Saat Draken menanyakan rencana Maiki, Draken dan Mitsuya tidak setuju dengan keputusan Maiki. Aku tidak setuju. Aku tidak suka dengan orang itu. Dia sepertinya punya motif tersembunyi. Kemudian Mitsuya menimpalinya. Aku juga tidak setuju. Ini bukan sepertimu, Maiki. Namun di sisi lain, Smiley dan juga Muto setuju dengan apa yang Maiki rencanakan. Kala itu, Muto menganggap jika Kisaki adalah orang yang tepat untuk mengembangkan Toman. Kemudian Baji ikut memberikan pendapatnya. Maiki, jangan biarkan Kisaki masuk. Dia bukanlah orang yang bisa kita percaya. Namun sepertinya Maki sudah membulatkan keputusannya karena ia menjawab jika Kisaki sangat dibutuhkan. Bahkan menurut Maiki, Kisaki adalah satu-satunya orang yang bisa membebaskan Pachin. Mendengar alasan Maiki, Draken langsung menggebrak mejanya. Brak! Apa itu alasannya? Kalau begitu, aku bahkan lebih tidak setuju. Kita tidak membentuk geng ini untuk melakukan trik kotor semacam itu. Nampak Draken sangat menentang keputusan Maiki. Ia sangat marah mendengar alasan Maiki yang begitu konyol. Tak lama kemudian, Mitsuya juga ikut berdiri dan berkata kepada Maiki dengan tatapan yang tegas tapi tetap lembut. Kalau kau mencoba untuk melakukan sesuatu terkait Pachin, aku akan meninggalkanmu. Maiki, aku rasa Pah juga tidak akan suka dengan ide ini. Saat itu juga, Maiki tersadar jika menjadi kuat saja tidaklah cukup. Kemudian kita bergerak menuju tanggal 1 Agustus 2005. Terlihat Maiki sedang berada di sebuah angkringan bersama Kisaki. Di sana Maiki berkata, ada banyak yang keberatan. Hampir semua orang menentangnya. Bahkan aku sampai bertengkar keras dengan Draken. Sampai aku mulai berpikir bahwa Toman akan terbelah dua. Mendengar hal itu, Kisaki menjawab jika dia sudah tahu sejak awal bahwa semua tidak akan mudah. Namun tiba-tiba Maiki melanjutkan perkataannya. Tapi Takemichi mulai menengahi kami. Mendengar nama Takemichi, Kisaki nampak sedikit terkejut. Itu adalah hal yang wajar karena sejak awal tujuannya adalah bersaing dengan Takemichi untuk mendapatkan hati Hinata. Maiki yang masih belum memahami semuanya hanya tertawa lepas saat menceritakan kebodohan yang dilakukan Takemichi saat menengahi pertengkarannya dengan Draken. Sementara Kisaki yang mendengar nama Takemichi menunjukkan ekspresi seriusnya sembari memakan Indomie rasa kuah soto di warung ramen Ichiraku. Setelah kenyang makan Indomie di angkringan Lek Wahono, Maiki kemudian mengajak Kisaki untuk menatap kerlap-kerlip bintang di pinggiran Kali Ciliwung. Kisaki, aku menyukaimu. Bukan, ini maksudnya Maiki bukan menyukai Kisaki sebagai sesama jenis ya. Tapi maksudnya Maiki menyukai kecerdasan yang dimiliki Kisaki. Karena bagi Maiki hal tersebut dapat membantu Maiki untuk mengembangkan Toman. Kemudian Maiki melanjutkan perkataannya. Semua orang di Toman adalah orang yang baik. Mereka sangat baik. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Kisaki terlihat begitu penasaran dengan apa yang hendak Maiki katakan. Lalu Maiki melanjutkan obrolannya. Aku ingin tahu sampai kapan. Ada sesuatu yang gelap di dalam hatiku. Maiki mengatakan hal itu jauh sebelum Takemichi mengetahui sisi gelap Maiki. Itu artinya Maiki sudah menyadari drag impulsif yang dia miliki, hanya tinggal menunggu waktu saja. Kisaki yang belum memahaminya menanyakan sesuatu gelap apa yang Maiki maksud. Kemudian Maiki berkata, terkadang sesuatu itu membesar dan membuatku menghancurkan segalanya. Kisaki, aku ingin kau tetap di sampingku dengan bagian diriku itu. Aku ingin kau membimbingku, Kisaki. Maiki mengatakannya tanpa ragu sedikit pun. Karena ternyata selama ini keberadaan Kisaki di Toman memang berasal dari pemikiran Maiki sendiri. Di sana Kisaki sempat bertanya kepada Maiki, apa kau yakin? Bahkan jika aku melakukannya dengan cara yang tidak kau inginkan? Kisaki menanyakan hal tersebut secara gamblang. Namun yang mengagetkan adalah jawaban dari Maiki. Ya, tidak apa-apa Kisaki, aku tidak peduli. Saat itu juga Maiki mengetahui bahwa menjadi kuat tidak cukup baginya. Hal yang juga dia butuhkan adalah kegelapan. Kemudian scene menunjukkan 31 Oktober 2005. Saat itu terjadi pertarungan antara Toman melawan Valhalla. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Seperti yang kita semua ketahui, di sana Kisaki muncul dengan berpura-pura sebagai seorang pahlawan yang ingin melindungi Maiki.
Aku kapten divisi ketiga geng Tokyo Manji, Kisaki Teta. Divisiku akan melindungi ketua geng kami. Sementara itu di bawahnya terlihat Takemichi yang menangis melihat kondisi Maiki saat itu. Pada momen itulah Baji secara tragis ditusuk oleh Kagetora yang notabene sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Momen tersebut menjadi tragedi yang mungkin akan menjadi salah satu scene paling menyedihkan dalam cerita Tokyo Revengers. Melihat Kagetora yang menusuk Baji tanpa ragu, Kisaki mulai berkata, "Kagetora tidak main-main sama sekali. Aku tahu sekarang, dia memancing Baji masuk ke Valhalla. Jadi dia bisa membunuhnya saat dia lengah. Benar kan, ketua?" Pertanyaan Kisaki menjadi sangat membingungkan karena ternyata dia sendiri baru memahami apa yang baru saja dilihatnya. Walaupun ekspresinya menunjukkan kepuasan batin atas kesengsaraan yang Baji lalui. Sementara Maiki masih terdiam dengan tubuh yang terlihat sangat tegap. Saat itu juga Maiki mulai merasakan aura kegelapan yang menyelimuti dirinya. Karena Maiki sendirilah yang memutuskan bahwa bagaimanapun yang dia butuhkan adalah kegelapan. Matanya terlihat kosong dan aura kegelapan mulai muncul menguasai diri Maiki pada saat itu. Kengerian, kebrutalan, kekuatan yang mengerikan akhirnya benar-benar menguasai Maiki. Kengerian tersebut bernama Dark Impulsive. Kekuatan tersebut benar-benar membuat Maiki kehilangan jati dirinya dan membuatnya menghancurkan segalanya. Bahkan Maiki mengatakan bahwa semakin banyak Maiki menahannya, maka akan semakin banyak pula kegelapan yang akan keluar. Maiki menghajar Kagetora dengan penuh kebrutalan. Ia sudah dikuasai Dark Impulsive. Yang ia pikirkan saat ini hanya kerusakan, kehancuran, dan kengerian saja. Maiki tidak memikirkan hal lain. Bahkan saat itu, Maiki berkata pada dirinya sendiri jika dia akan membiarkan dirinya sampai Kagetora mati. Itulah kengerian Dark Impulsive Maiki yang tidak memberikan sedikit pun celah bagi dirinya untuk mengontrolnya. Tatapan mata kosong penuh kengerian dan tindakan abnormal yang membuatnya sangat mengerikan. Hingga tanpa ia duga, muncul Takemichi yang secara sadar tiba-tiba menghadang Maiki di tengah-tengah kepuasannya untuk menghajar Kagetora. Walaupun dengan tubuh lemahnya, Takemichi tetap nekat untuk menghadang Maiki yang dikuasai Dark Impulsive. Sementara di belakangnya, terlihat Kagetora yang sudah hampir mati karena dihajar oleh Maiki habis-habisan. Dan ketika melihat Takemichi berada tepat di depannya, kita bisa melihat bahwa tatapan Maiki mulai berubah. Itu terlihat seperti kegelapan yang menyelimuti tubuh Maiki mulai terpengaruh dengan aura positif yang Takemichi miliki. Saat Maiki hendak ditelan kegelapan, orang yang mengubah hidupnya muncul. Orang itu bernama Hanagaki Takemichi. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan masa lalu Maiki bahwa sebenarnya bukan Kisaki yang mendorong Maiki ke dalam kegelapan, tetapi Maiki sendirilah yang meminta Kisaki untuk membimbingnya supaya ia jatuh ke dalam kegelapan. Semua itu tentu saja di luar dugaan, karena selama ini kita menganggap bahwa Kisakilah yang membuat onar. Namun ternyata Maiki sendirilah yang mendorong dirinya sendiri untuk jatuh di telan kegelapan. Untungnya sebelum itu semua terjadi, Takemichi muncul di waktu yang tepat. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.